Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahma Sarifah Banurea, mahasiswi UIN Syahada Padang Sedimpuan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 25204000111. Di sini saya akan membahas mengenai problematika sosial mata kuliah IBD, ISD, IAD, dan saya akan membawakan satu masalah sosial yang sangat marak terjadi saat ini, yaitu bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut perundungan. Perundungan adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang individu atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Adapun bentuk-bentuk bullying dapat melalui fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying, yang dimana perundungan melalui media sosial, pesan digital, dan internet. Dampak bullying terhadap korban sangat serius, dapat menyebabkan kecemasan dan depresi, rasa kesepian, dan penarikan sosial, rendahnya self-esteem atau harga diri, isolasi sosial, dan perilaku menarik diri, depresi, dan gangguan kecemasan, ideasi bunuh diri, hingga menyebabkan kasus ekstrim seperti kematian. Dampak pada pelaku menyebabkan perilaku menyimpang, kenakalan yang sangat merajalela, kriminalitas, dan kekerasan lebih lanjut. Sulit berkembang secara sosial di masa depan. Adapun dampak pada saksi, yaitu rasa tidak aman dan takut, kecemasan, hingga enggan mencari bantuan. Solusi mengatasi bullying. Solusi bullying harus dilakukan secara kolaboratif dari berbagai pihak. Di lingkungan sekolah, membuat program pencegahan anti-bullying dan hukuman bagi pelaku. Membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi aksi penindasan, memberi bantuan dan dukungan pada korban, penerapan screening, psikososial awal untuk mendeteksi risiko sejak dini. Yang kedua, di lingkungan keluarga, tanamkan rasa kasih sayang dan nilai keagamaan, beri perhatian dan interaksi untuk membangun kemampuan, berani dan tegas, bantu anak mengembangkan kemampuan sosialisasi percaya diri, dan tegas mengajarkan rasa peduli dan etika pada sesama. Mendampingi anak melihat informasi di media sosial atau televisi. Untuk korban bullying yang bisa kamu lakukan, jangan menyimpan sendiri, bicaralah dengan orang yang dipercaya seperti orang tua, guru, dan teman. Tetap tenang dan jangan bereaksi berlebihan. Hindari pelaku jika memungkinkan. Kumpulkan bukti seperti screenshot, catatan, laporkan kepada pihak berwenang, guru, kepala sekolah, atau polisi. Cari dukungan emosional dari konselor atau terapis. Jaga kesehatan diri, fisik, dan mental. Berani berdiri untuk diri sendiri jika aman. Jangan menyalahkan diri sendiri karena bullying adalah kesalahan pelaku. Harapan kedepannya mengenai bullying adalah terciptanya lingkungan yang bebas bullying di semua tempat, mulai dari sekolah, kampung, tempat kerja, hingga lingkungan online, sehingga tidak ada lagi anak yang takut berangkat ke sekolah karena takut dibully, dan tidak ada lagi warga yang merasa dikucilkan karena berbeda suku, agama, atau status ekonomi. Masyarakat akan semakin sadar bahwa bullying bukan hal biasa, melainkan tindakan serius yang bisa merusak mental, bahkan berujung kematian. Sehingga orang tua, guru, dan teman-teman tidak ada lagi yang diam saat melihat bullying terjadi dan aktif melaporkan serta menegur pelaku. Dengan harapan dan kerja bersama dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, kita bisa mewujudkan masa depan yang bebas bullying, di mana setiap orang bisa merasa aman, nyaman, sehat, bahagia, dan berharga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan kemarau yang